Bolivia kejutkan dunia dengan mengalahkan Brasil di matchday terakhir kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Berkat kemenangan ini, Bolivia lolos ke babak playoff interkonfederasi. Praktis ini jadi fakta menarik karena ini berarti Bolivia berpotensi menjadi calon lawan timnas Indonesia jika skuad Garuda gugur di round 4 dan berhasil menang di round 5 kualifikasi zona Asia. Seperti halnya negara-negara di Amerika Selatan, Bolivia adalah penggila sepak bola. Tapi sebagian dari kita mungkin belum kenal banyak dengan negara berpopulasi sekitar 11 juta jiwa ini. Untuk itu, yuk kenalan sama sepak bola Bolivia. Starting Level List kali ini telah merangkum 7 fakta unik timnas Bolivia yang wajib kamu tahu. Mari simak selengkapnya. Debut unik di Piala Dunia. Bolivia mungkin tak setenar Brasil atau Argentina. Namun sejarah mencatat mereka termasuk salah satu peserta lama ajang Piala Dunia. Bolivia sudah ikut berpartisipasi sejak turnamen ini dihelat pada 1930 di Uruguay. Sebuah kisah menarik muncul di ajang Piala Dunia perdana itu. Bolivia yang statusnya merupakan negara undangan memberi tribut khusus kepada tuan rumah Uruguay. Para pemain La Verde mengenakan kaos dengan motif satu huruf alfabet untuk masing-masing pemain. Jika digabung, tulisan itu berbunyi Viva Uruguay. Bolivia tergabung ke dalam grup 2 bersama dua negara kuat Yugoslavia dan Brasil. Sayangnya, Bolivia tidak mampu berbuat banyak di ajang ini. Bolivia dipecundangi Yugoslavia 4-0 untuk kemudian pulang awal setelah dihajar Brasil dengan skor yang sama di matchday kedua. Punya sejarah panjang sepak bola. Sejalan dengan sejarah di Piala Dunia, Bolivia juga punya sejarah panjang dalam hal sepak bola. Federasi Sepak Bola Bolivia (FBF) tercatat sebagai federasi ke-8 tertua di Amerika Selatan. Federasi ini dibentuk pada tahun 1925, lalu menjadi bagian dari FIFA dan CONMEBOL pada 1926. Bolivia termasuk negara pecinta sepak bola. FBF sendiri memiliki dua entitas yang bertugas menjadi penyelenggara kompetisi domestik. Bolivian Primera Division atau kasta pertama Liga Bolivia, serta Association de Football Nasional atau ANF yang mengemban tugas sebagai penyelenggara kompetisi regional di 9 departemen berbeda. Kompetisi sepak bola di Bolivia juga sudah cukup lama berjalan. Sejak awal mula terciptanya liga dapat ditarik sejak 1950. Bermula dari kompetisi amatir yang diikuti oleh sedikit klub termasuk La Paz, Aurora, dan Cochabamba, Liga Nasional terbentuk pada 1960. Pada 1978, untuk mendukung tim nasional Bolivia, 16 klub regional Bolivia sepakat membentuk liga. Dari sinilah lahirlah Liga Pro Bolivia atau dikenal dengan LFPB. Pada 2017, liga di-rebranding menjadi Division de Football Profesional yang tetap diikuti 16 klub tadi. Bolívar adalah juara bertahan sekaligus pemegang gelar terbanyak kompetisi ini. Sejarah emas Copa America 1963. Tahun 1963 menandai era emas Bolivia di kancah sepak bola internasional. Menjadi tuan rumah di turnamen Copa America, Bolivia keluar sebagai juara. Bolivia menjadi tim terkuat dari total 7 partisipan antara lain Brasil, Argentina, Kolombia, Ekuador, Paraguay, dan Peru. Format Copa America kala itu sangat berbeda dari Copa America yang kita kenal sekarang. Copa America kala itu menggunakan format single round robin, di mana setiap peserta akan bertemu peserta lain satu kali. Bolivia meraih 5 kemenangan dan tak terkalahkan dalam 6 pertandingan. La Verde duduk nyaman di peringkat pertama untuk menyegel gelar dengan perolehan 11 poin. Paraguay menempati peringkat kedua, disusul Argentina, Brasil, kemudian Peru. Pemain Bolivia pernah jadi top skor dunia.
Sejak tahun 1997, ada sebuah penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol liga terbanyak. Meski saat ini nama-nama penerima penghargaan ini didominasi pemain yang berlaga di Eropa, ternyata Bolivia pernah mengirim satu perwakilannya. Tepat pada edisi kelima penghargaan, perwakilan Bolivia menyambut penghargaan dari International Federation of Football History and Statistics alias IFFHS ini. Dialah Joaquín Botero. Pemain kelahiran La Paz 10 Desember 1977 mencetak 49 gol di ajang Liga Bolivia pada tahun 2002. Catatan ini menjadikannya sebagai top scorer seluruh liga dunia. Joaquín Botero bahkan lebih subur dari nama-nama beken di Eropa. Sebagai perbandingan, Mario Hardel adalah peraih gelar sepatu emas pada musim 2001-2002. Pemain Sporting CP itu mengemas 42 gol sepanjang musim. Catatannya ternyata masih kalah produktif dari Botero. Botero hanya berjarak 1 gol dari catatan paling produktif Lionel Messi yang mencetak 50 gol pada 2012. Cuma punya 1 gol di Piala Dunia. Bolivia memang punya sejarah panjang keikutsertaan di Piala Dunia. Sejak debutnya pada 1930, Bolivia mencatat 3 penampilan di ajang 4 tahunan ini. Penampilan terakhir mereka terjadi pada 1994 ketika Piala Dunia sama seperti tahun depan berlangsung di Amerika Serikat. Namun Bolivia bukanlah negara yang tangguh. 3 keikutsertaan mereka selalu berakhir di fase grup. Catatan gol skuad berjuluk La Verde juga cukup mengenaskan. Bolivia tercatat hanya mampu mencetak 1 gol dalam 3 keikutsertaan mereka di World Cup. Kisah gol keramat Bolivia terjadi pada babak grup Piala Dunia 1994. Bolivia yang tergabung di grup C bersama Jerman, Korea Selatan, dan Spanyol selalu kalah. Tapi di matchday terakhir Bolivia mencetak 1 gol via Erwin Sanchez. Sayang, Bolivia kembali kalah. Spanyol menang 1-3 dengan salah 1 gol dicetak oleh Pep Guardiola. Presidennya pernah ikut bermain. Sebagai sebuah negara yang kawasannya mayoritas terletak di dataran tinggi, Bolivia tidak punya banyak pilihan. Ketika bermain kandang, praktis mereka harus memainkan laga di stadion yang berlokasi di dataran-dataran tinggi. Kondisi ini sempat menimbulkan kontroversi, di mana FIFA melarang penggunaan dataran tinggi dengan batas tertentu untuk menggelar suatu pertandingan. Larangan FIFA ini tentu merugikan Bolivia. Kalau di negara lain, seorang presiden mungkin cuma nonton pertandingan sepak bola. Tapi kalau di Bolivia, Presiden Evo Morales justru turun langsung ikut bermain. Sang presiden ikut serta dalam sebuah pertandingan yang dihelat di ketinggian 6.000 mdpl, tepatnya di Pegunungan Andes pada tahun 2007 silam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap larangan FIFA yang merugikan Bolivia. Kalau Anda mau memainkan olahraga, maka bermainlah di dataran manapun, kata Morales sembari tersenyum kala itu. Saya datang untuk bermain dan memberitahu FIFA kalau sepak bola dimainkan di tempat orang hidup. Maka dari itu tidak ada organisasi internasional yang berhak melarangnya. Ternyata Morales tidak hanya iseng bermain. Pada 2014, BBC mewartakan kalau Presiden Morales mendapat kontrak profesional dengan sebuah klub yang berbasis di Santa Cruz, Port Boys. Morales bahkan menerima bayaran minimal 214 USD atau sekitar 3,5 juta rupiah. Taktik cerdik gunakan stadion di dataran tinggi. Protes Morales dalam kasus larangan bermain di dataran tinggi membuahkan hasil. FIFA membatalkan larangan tersebut pada tahun 2008. Keputusan ini dibuat setelah FIFA mendapat protes hampir semua negara CONMEBOL kecuali Brasil. Peniadaan larangan ini berarti berkah buat Bolivia. Pasalnya, pada tahun 2025 mereka menggunakan siasat cerdas untuk mengambil keuntungan. Mengutip laporan The Sun, Bolivia memutuskan menggantikan kandang mereka dari Hernando Siles Stadium ke El Alto Municipal Stadium. Stadion El Alto punya kapasitas lebih kecil dari Hernando Siles.
Namun letaknya yang berada di ketinggian 4088 mdpl menjadikan stadion ini sebagai keuntungan buat Bolivia. Hasilnya Bolivia sukses menumpas Brasil di matchday terakhir kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Kemenangan 1-0 memastikan satu tiket menuju babak playoff Interkonfederasi. Babak yang bisa saja dilalui timnas Indonesia apabila skuad Garuda gugur di round 4 dan berhasil melaju via round 5 zona AFC. Carlo Ancelotti mengakui kesulitan bermain di stadion yang letaknya jauh di dataran tinggi. Laga hari ini sangat unik, harus diakui kami sudah mencoba, tapi pertandingannya berjalan rumit buat kami, kata Don Carlo selepas laga. Akhir kata, Bolivia adalah sebuah negara yang unik. Selain karena bentang alamnya yang terletak di dataran tinggi, negara satu ini juga punya kultur sepak bola kuat. Kultur sepak bola itulah yang mengantar mereka sampai ke fase ini, selangkah menuju Piala Dunia selanjutnya.